Baiklah, saya akan menyampaikan materi saya, yaitu hukum tradisional. Hukum tradisional merupakan sistem hukum yang terdapat pada susunan masyarakat yang berlandaskan kepada solidaritas mekanik dengan lingkup masalah dan hubungan yang sangat terbatas. Yaitu sifat komunal. Sifat komunal adalah hukum adat, berarti bahwa kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepentingan umum. Setiap orang merasa bahwa dirinya benar-benar berlaku anggota masyarakat, bukan sebagai oknum yang berdiri sendiri. Bahwa hak-hak individu dalam hukum adat diimbangi dengan hak umum. Hak-hak subjektif dijalankan dengan memperhatikan fungsi sosial. Yang C, yaitu sifat kontans, adalah suatu pengertian bahwa dengan perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya saat berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Yang terakhir yaitu sifat konkret, artinya bahwa alam berpikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal yang dimaksud, diinginkan dan dikehendaki atau yang akan dikerjakan diberi wujud sesuatu benda, diberi tanda yang kelihatan. Contohnya panjar dalam rangka akan melaksanakan jual beli atau memindahkan hak atas tanah. Yang kedua yaitu hukum modern. Hukum modern adalah hukum ciptaan pemerintah atau negara yang ditujukan bagi segenap warga negara dan lembaga atau alat-alat perlengkapan negara. Gagasan hukum modern merupakan sebuah instrumen bagi perencanaan sosial dan ekonomi skala besar. Pastikan sulit untuk diupayakan secara serius apabila negara kurang kuat, kurang memiliki fasilitas teknologi untuk menguasai dan mengendalikan, dan kurang mampu untuk mengendalikan jaringan komunikasi yang amat besar yang dikendalikan oleh media-media massa. Mark Glenter mengungkapkan ciri-ciri hukum modern sebagai berikut, yaitu A. Seragam dan konsisten, terdiri peraturan yang seragam dan konsisten dalam penerapannya. Yang B itu bersifat transaksional, artinya hak dan kewajiban tumbuh dari transaksi-transaksi seperti kontrak-kontrak, pelanggaran perdata dan pidana. Jadi hak dan kewajiban tidak timbul sebagai akibat dari keanggotaan seseorang dalam suatu lingkungan tertentu. C itu bersifat universal, artinya berlaku bagi semua warga dan semua hal dalam kehidupan masyarakat. D bersifat hierarkis, yaitu terdapat suatu jaringan penerapan hukum yang teratur mulai dari tingkat pertama lalu ke tingkat kedua. E diorganisasikan secara bioaktif. Untuk mencapai uniformitas, sistem hukum modern harus bekerja secara impersonal, mematuhi prosedur-prosedur yang ditentukan untuk setiap kasus dan memberikan keputusan untuk setiap kasus itu sesuai dengan ketentuan tertulis. F itu bersifat rasionalisasi dan fungsionalis. Peraturan-peraturan dinilai dari segi kemanfaatan secara instrumental, yaitu apakah peraturan itu mampu dipakai untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. G disediani oleh ahli khusus. H itu dapat diubah. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana aturan warisan leluhur yang sudah ada ratusan tahun bisa bertahan di tengah gempuran hukum modern yang kaku dan tertulis? Di Indonesia, kita menganut apa yang dimaksud dengan pluralisme hukum. Hari ini kita akan membedah bagaimana hukum tradisional dan modern saling terkait, dan kita akan melihat praktik nyatanya langsung di negeri Talua, Kecamatan Lintau Tua, Kabupaten Tanah Datar. Pertama, mari kita lihat keterkaitannya. Hukum tradisional atau hukum adat seringkali tidak tertulis, fleksibel, dan mengedepankan keseimbangan kosmis serta musyawarah. Sebaliknya, hukum modern bersifat tertulis, kaku, dan mengedepankan kepastian hukum. Apakah keduanya bertabrakan? Tentu tidak. Konstitusi kita pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hukum adat mengisi kekosongan hukum modern, terutama dalam ranah keperdataan seperti waris, tanah, dan perkawinan. Keduanya saling melengkapi. Hukum modern memberikan legalitas formal, sementara hukum adat memberikan keadilan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat setempat. Untuk memahami ini, mari kita turun ke jantung budaya Minangkabau, yaitu pada Kabupaten Tanah Datar di Nagari Talua, Kecamatan Lintau Buo. Tanah Datar dikenal sebagai Luak Nan Tuo,
daerah asal muasal adat Minangkabau. Di Nagari Teluk, hukum adat sangat hidup dan bernapas melalui sistem matrilinear, garis keturunan dari pihak ibu. Analisis hukum adat di sini berpijak pada satu filosofi utama, adat bersandi syarat, syarat bersandi kitabullah, yaitu dalam bahasa Indonesianya, adat bersandikan agama, agama bersandikan Al-Quran. Salah satu wujud terkuat hukum adat di Taluk adalah pengelolaan tanah, dikenal yang namanya harta pusako tinggi, yakni harta warisan turun-temurun. Hukum adat di sini melarang keras harta ini untuk diperjualbelikan. Harta ini diwariskan kepada anak perempuan untuk menjaga kelangsungan ekonomi kaum wanita, sementara laki-laki, yakni mama, bertindak sebagai penjaga atau pengelola. Lalu bagaimana jika terjadi sengketa? Misalnya sengketa batas tanah di Nagari Taluk. Disinilah harmoni hukum tradisional dan modern terlihat jelas. Masyarakat Nagari Taluk memegang prinsip penyelesaian sengketa secara berjenjang. Kemenakan berajo ke mama, mama berajo ke pengulu. Jika ada konflik, tidak langsung lapor ke polisi atau pengadilan modern, diselesaikan terlebih dahulu dalam kaum oleh niniak mama. Nah, jika tidak selesai, masalah dibawa ke KAN, yakni Kerapatan Adat Nagari. Menariknya, pengadilan negeri, yakni hukum modern, biasanya akan menolak menyidangkan sengketa tanah ulayat jika belum ada putusan musyawarah dari KAN. Ini bukti nyata pengadilan modern menghormati yurisdiksi peradilan adat setempat. Nah, untuk kesimpulannya, hukum tradisional dan hukum modern bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Analisis kita di Nagari Taluk Lintau Buo membuktikan bahwa hukum adat yang kuat justru menjadi fondasi bagi hukum nasional untuk menciptakan keadilan restoratif yang damai dan seimbang. Hukum modern mengatur tatanan bernegara kita, tetapi hukum adatlah yang menjaga denyut nadi keadilan di tengah masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Mari terus lestarikan kekayaan hukum Nusantara. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.